Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tutorial Microsoft Excel. Kali ini saya akan sharing tentang Microsoft Excel dengan tema membuat aplikasi stok barang. Oke, tahapan pertama kita buka Excel kita seperti ini, masih kosong, sudah saya simpan dengan menggunakan nama membuat aplikasi stok barang. Kemudian kita buat sheet baru, namanya misalkan data stok. Kemudian kita buat sheet kedua, misalkan barang masuk. Sheet ketiga, barang keluar. Oke, kemudian kita kasih warna biar lebih bagus sheetnya. Oke, nah kita sudah punya 3 sheet. Sheet pertama kita akan buat datanya di sini, misalkan data stok barang. Kita buat misalkan Naya Farm Cilengsi. Oke, yang pertama saya buat nomor, kemudian ID barang, nama barang, stok awal, stok akhir, bukan stok akhir, barang masuk, barang keluar, kemudian saya tambahkan lagi total stok, sisa stok. Oke, saya sudah punya tabel seperti ini. Kemudian dari tabel yang ada saya akan setting, saya blok dari A4, ini sel A4 sampai dengan sel G5. Kemudian saya masukkan home, kemudian saya klik di sini format as table. Nah, saya bisa pilih tabel format yang kita inginkan, misalkan saya pengen yang ini. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, checklist yang di my table has hidden. Oke, sudah jadi tabel awal kita untuk tabel data stok barang. Kita rapikan datanya. Oke, kemudian kita isi data ini, misalkan nomornya 1, ID barang misalkan ID 001, nama barang misalkan durian musangking. Oke. Kemudian nanti ada ID 002 sampai ID 10 misalkan. Untuk contohnya kita buat 10 saja biar nggak terlalu repot. Kemudian kita buat di sini durian bawor, durian duri hitam, durian montong, jeruk lemon, California, jeruk nagami, jeruk sankis, kemudian kelengkeng, rambutan, mangga. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita buat stoknya sudah jadi. Stok data barangnya. Oke, kita rapikan. Ini juga sama, kita rapikan, kita taruh di tengah. Oke, stok awal kita buat misalkan 200 semua. Oke, stok awalnya misalkan 200 semua untuk stok awalnya. Kemudian kita buat data barang masuk. Data barang masuk. Naya Farm Cilengsi. Kita buat misalkan nomor, tanggal,
Kemudian ini di sini tadi ada ID barang sama nama barang. ID barang, nama barang, barang masuk. Terus kita buat keterangan. Seperti ini aja. Sama seperti tadi, kita rapikan dulu tabelnya. Oke, kemudian ini kita blok, format as table. Nah, seperti ini, my table has header. Kita buat, misalkan barang masuk, sekarang tanggal 1 November 2022. ID barang. Nah, di sini ID barang, nanti kita akan pakai fungsi VLOOKUP. Jadi, untuk yang di sini kita nanti akan buat dia pakai list. Nah, ini kita bisa pakai data validation di sini dengan menggunakan list supaya apa? Supaya pada saat kita ngeklik ID barang itu nggak salah. Kita bisa blok area ini, kemudian dari data. Setelah data, kita buat data validation, allow-nya list. Kemudian source-nya dari mana? Source-nya dari ID barang yang ada di sini. Oke. Nah, akan muncul ini sesuai dengan ID transaksi saat itu yang ID yang masuk ID berapa. Kemudian untuk yang ini nama barang kita bisa pakai fungsi VLOOKUP. Nah, kita namain dulu aja data ini. Misalkan data nama barang berdasarkan dari data stok ya. Kemudian kita masukkan VLOOKUP. Lookup value-nya berdasarkan ID barang yang ada di sini, kemudian titik koma, data nama barang, tadi kita sudah namain, nama yang ada di katalog ini menjadi data nama barang, kemudian titik koma, kolom kedua, titik koma 0. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian misalkan 1 November ini ada beberapa transaksi, seperti ini, durian bawor, ada ini. Oke. Nah, barang masuknya misalkan ada 20, 10, 5, 10, 40. Keterangan nanti diisi keterangan sesuai sama keinginan aja, sesuai sama apa ya kondisi saat itu, keterangannya apa, misalkan dari supplier mana, itu mah bebas aja ya. Oke. Nah, kemudian tabel ini bisa kita namain dulu tabelnya, klik tabel desain. Misalkan kita buat TBL masuk, TBL BRG masuk. Oke. Nah, kemudian untuk barang keluar, kita buat nanti aja. Kita coba tes barang masuk dulu. Sudah benar atau belum. Barang masuk, kita bisa pakai fungsi sum if. Kemudian range-nya, karena dari barang masuk, kita dari barang masuk ini, kita acuannya misalkan dari nama barang. Oke. Kita sudah blok semuanya, titik koma. Kemudian kriterianya berdasarkan data barang yang ini nama barang ini, yang satu baris. Kebetulan di sini namanya durian musangking, daripada kita ngetik dan salah, mendingan kita klik selnya. Oke, di sini yang ada di nama barang. Oke, kemudian titik koma, sum range-nya dari mana? Sum range-nya dari data barang masuk yang ada di sini. Oke, kemudian kita tutup kurung. Nah, di sini akan muncul data sesuai dengan data yang ada di barang masuk otomatis dia. Misalkan ini saya tambahkan lagi. Yang ID 002 kan belum ada. Oke, saya buat. Misalkan ini transaksi masuknya 100. Kita coba tes di sini. Benar. Durian bawor ada transaksi masuk 100. Sisa stok gimana rumusnya? Kita bisa pakai sama dengan stok awal ditambah, pasti barang masuk pasti nambah.
dikurangi dengan barang keluar. Barang keluar ada di sel F5. Kita ketik aja F5. Oke. Sudah selesai. Apakah sudah selesai begini? Belum. Kita masih ada tugas untuk menyelesaikan barang keluar. Oke. Caranya hampir mirip seperti tadi. Kita ketik barang keluar. Oke, kita copy aja ini. Oke, kemudian saya buat nomor, tanggal, ID barang, nama barang, kemudian total misalkan kuantiti keluar atau barang keluar, ITY lah, ITY barang keluar. Kemudian kita kasih keterangan supaya nanti yang baca laporan kita tahu ini barang keluar dibeli siapa, misalkan dikirim kemana. Oke, kemudian sama seperti tadi, dari barang ini yang dari sel A3 sampai F4 kita blok, kemudian format as table, kita pilih satu table yang ada di sini, misalkan saya pilih ini. Oke, jangan lupa checklist my table has hidden. Oke, kemudian kita akan masukkan datanya sama seperti tadi, ini satu, tanggalnya misalkan 1 November 2022. Kemudian di blok, kemudian ini kita pakai data validation lagi, kita buat list. Oke, list hostnya sama seperti tadi dari data ID barang yang ada di stok barang. Oke, nah seperti ini. Nama barangnya sama seperti tadi, pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ID barang yang ada di tabel barang. Oh, saya salah di sini. Tabel barang keluar ini. Keluar. Oke, kita masukkan rumusnya VLOOKUP. Lookup value-nya dari sini, dari ID barang. Kemudian tabel array-nya dari data stok ini. Nah, ini tadi sudah saya namain namanya. Oke, kemudian titik koma. Kolomnya kedua, yang dari kan kita cari nama barang ini. Kan kita hanya ngeblok ini, dua data. Kemudian titik koma 0. Oke, sudah berhasil. Ini juga kita masukin aja transaksinya. Nah, ini transaksinya jangan samain. 001. Oke. Barang keluarnya misalkan ini barang keluarnya ada transaksi 50, ada 30, ada 10, ada 60 misalkan. Nah, tabel ini kita namain dulu. Kita blok, kemudian tabel desain kita buat TBL barang, TBL maksudnya barang keluar. Enter. Nah, misalkan kita kasih keterangan nih, dibeli orang lewat, orang jogol misalkan. Ini dibeli orang Cilengsi. Nah, kemudian kita sudah punya data-data transaksi barang keluar, kemudian kita masukkan rumus ini, stok, sama seperti tadi kita pakai fungsi sum if. Kemudian range-nya ini, range-nya yang dari mana? Dari barang keluar dong, dari sini. Nah, oke. Kemudian titik koma, kriterianya berdasarkan data yang ada di sini. Bisa di blok semua juga boleh. Blok 1 juga sama, sama aja. Oke, kemudian titik koma, barang keluar, kuantitinya, sumnya maksudnya, oke, sudah berhasil.
Kita cocokkan dulu ya. Ini jeruk lemon California ini belum ada transaksi barang keluar di sini. Kita coba tes di sini, kita buat transaksi jeruk lemon California. Nah ini, transaksinya misalkan 200 pohon. Oke, ada nggak update-nya di sini? Nah, totalnya tinggal 40 piece aja. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.